Halo, kita jumpa lagi di channel YouTube Welina Sembayang Official. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel YouTube Welina Sembayang Official. Kita kembali melakukan pembahasan soal-soal persiapan UKOM dan P3K Kebidanan tahun 2024. Nah, topik kita kali ini adalah soal-soal tentang hormon dalam kebidanan. Oke, langsung saja kita mulai soal nomor 1. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung untuk dapatkan pembahasan soal lebih banyak, mari ikut bersama-sama dalam kelas bimbel privat online Welina Sembayang Official. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut bergabung, bisa langsung saja menghubungi nomor WA 0812 1249 5294. Kita akan ada kelas bimbel privat online pembahasan soal lewat grup WA, Zoom, dan juga tryout secara mandiri. Seorang perempuan datang ke praktek mandiri bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal. Usia kehamilan 32 minggu, berarti ini sudah memasuki trimester ketiga ya. Terdapat hiperpigmentasi pada areola mamae dan linea nigra tampak jelas pada abdomen. Hormon apakah yang menyebabkan perubahan fisik dalam kasus tersebut? Berarti di sini yang ditanyakan adalah hormon yang menyebabkan terjadinya hiperpigmentasi pada areola mamae dan juga linea nigra pada abdomen. Kita lihat option yang ditawarkan yaitu A. Hormon estrogen, B. Hormon progesteron, C. Hormon plasenta, D. Hormon oksitosin, E. Hormon prolaktin. Nah, di sini jawabannya sebenarnya ya ketiga pilihan ini, hormon estrogen, progesteron, dan plasenta, ini merupakan tiga hormon yang mengakibatkan terjadinya hiperpigmentasi pada areola mamae dan juga linea nigra. Karena ketiga hormon ini akan merangsang ya ataupun menstimulasi munculnya hormon melanosit yang mengakibatkan perubahan warna tersebut. Namun kita harus memilih salah satu option yang paling kuat yang bisa mengakibatkan perubahan itu. Nah, jadi jawabannya di sini yang paling tepat itu adalah A ya, hormon estrogen. Perubahan hormon estrogen ini yang akan menstimulasi hormon melanosit sehingga mengakibatkan hiperpigmentasi pada areola mamae dan mengakibatkan linea nigra, yaitu tampak garis vertikal ya pada abdomen berwarna coklat kehitaman. Nah, jadi jawabannya di sini adalah A, hormon estrogen. Oke, soal nomor 2. Seorang perempuan usia 52 tahun datang ke praktek mandiri bidan. Hasil anamnesis sudah tidak haid selama 13 bulan. Nah, berarti ini merupakan fase di mana wanita tersebut sudah mengalami menopause. Ya, menopause itu kita tahu bahwa sudah tidak mengalami haid ataupun sudah mengalami amenore selama 12 bulan berturut-turut. Jadi di sini dia sudah tidak haid selama 13 bulan, berarti diagnosisnya ibu tersebut sudah menopause ya. Mengeluh, sering merasakan semburan panas di wajah ya, dan sulit tidur pada malam hari. Jadi semburan perubahan fisik yang terjadi pada wanita menopause itu salah satunya itu adalah merasakan semburan wajah semburan panas di daerah wajah ya. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal. Hormon apakah yang menyebabkan keluhan ibu dalam kasus tersebut? Nah, jadi hormon yang mengakibatkan terjadinya keluhan pada masa menopause ini yang mengakibatkan wajah terasa panas seperti ini adalah karena peningkatan ya hormon gonadotropin ataupun FSH dan LH, dan yang menurun itu adalah hormon estrogen dan progesteron. Kita lihat pilihan optionnya A, peningkatan hormon estrogen, B, peningkatan hormon progesteron, C, penurunan hormon estrogen, D, penurunan hormon FSH, E, penurunan hormon gonadotropin. Nah, jadi kita ingat ya, pada masa menopause itu yang meningkat itu adalah FSH, LH, dan gonadotropin itu adalah meningkat. Sementara yang menurun itu adalah
estrogen, dan progesteron. Nah, jadi yang mengakibatkan semburan panas tadi adalah karena menurunnya hormon estrogen. Ya, jadi kita lihat pilihan jawabannya yang paling tepat itu adalah C, penurunan hormon estrogen. Oke, soal nomor 3, ya nomor 1 tadi tentang hormon pada kehamilan, nomor 2 pada menopause, dan nomor 3 ini adalah hormon pada masa laktasi ataupun pada ibu nipas. Yang seorang perempuan usia 25 tahun baru saja melahirkan anak pertamanya di praktek mandiri bidan. Bidan telah melakukan IMD, inisiasi menyusu dini, dengan meletakkan bayi posisi tengkurap tanpa dialasi di dada ibu, ya, skin to skin, ya, selama 1 jam pertama persalinan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi ASI. Hormon apakah yang berperan penting dalam kasus tersebut? Nah, berarti di sini kata kuncinya adalah meningkatkan produksi ASI. Ya, hormon yang berperan penting dalam meningkatkan produksi ASI. A. Hormon estrogen, B. Hormon progesteron, C. Hormon prolaktin, D. Hormon oksitosin, E. Hormon HCG. Nah, jadi ada 2 hormon yang sangat berperan penting pada masa laktasi ini, yaitu adalah hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Jadi hormon prolaktin ini fokus untuk produksi ASI, ingat ya, prolaktin produksi ASI, dan hormon oksitosin ini adalah untuk pengeluaran ASI. Jadi artinya semakin banyak ASI dikeluarkan, dihisap atau disusukan bayinya, maka hormon prolaktin juga akan secara otomatis semakin meningkat diproduksi untuk merangsang produksi ASI. Jadi itu sebabnya dikatakan semakin sering disusui, air susunya semakin banyak. Jadi oksitosin itu untuk merangsang pengeluaran ASI dan prolaktin itu adalah untuk merangsang produksi ASI. Nah, jadi di sini karena pada kasus disebutkan bahwa meningkatkan produksi ASI, nah maka jawaban yang paling tepat itu adalah C, hormon prolaktin.